Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang jasad yang ditolak bumi walaupun ia seorang haji terhormat di Majalengka. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di Majalengka, hidup seorang lelaki bernama Haji Karim. Beliau adalah tuan tanah yang terkenal kaya raya. Sebagian besar tanah pertanian dan kebun di desa itu adalah miliknya. Orang-orang menyapanya dengan hormat. Namun di balik itu ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Pak Haji Karim memiliki kekuasaan yang tak terbantahkan. Para petani kecil yang terlilit hutang kerap kehilangan tanah mereka, karena tidak mampu membayar bunga yang terus bertambah. Ada yang mencoba melawan, namun tak satu pun yang berhasil. Mereka yang menyerah hanya bisa meratapi nasib. Sementara Pak Haji terus menambah luas tanahnya. Namun, kekuasaan manusia tidak akan abadi. Pada suatu malam Jumat, desa dikejutkan oleh kabar wafatnya Pak Haji Karim. Beliau meninggal dunia dalam tidurnya, tanpa ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Warga desa yang mendengar kabar itu segera datang ke rumahnya. Meski ada rasa dendam di hati beberapa orang, kepergian Pak Haji tetap membuat mereka terhenyak. Hari pemakaman pun tiba. Suasana duka bercampur rasa was-was. Sesuai wasiatnya, Pak Haji ingin dimakamkan di tanah miliknya sendiri, di bawah pohon mangga besar yang rindang. Para penggali kubur telah menyiapkan liang lahat dengan hati-hati. Namun, saat jasad hendak diturunkan, keanehan terjadi. Tanah yang semula gembur tiba-tiba menjadi keras seperti batu. Cangkul para penggali tidak mampu menembusnya. Seolah-olah tanah itu menolak menerima jasad Pak Haji. Para warga yang menyaksikan mulai berbisik-bisik, sebagian merasa takut, sementara yang lain hanya bisa melongo kebingungan. Apa ini mungkin teguran dari Allah? Gumam seorang lelaki tua di barisan belakang. Kok bisa begini? Padahal tanahnya sudah digali dengan baik. Sahut yang lain. Pak Ustadz yang memimpin prosesi mencoba menenangkan semua orang. Ia mengajak warga berdoa bersama, memohon agar Allah mempermudah pemakaman ini. Namun, setelah doa panjang dan usaha yang tak henti-henti, tanah itu tetap menolak. Dalam keheningan yang semakin mencekam, wajah para pelayat dipenuhi rasa bingung dan ketakutan. Warga mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Haji Karim dan kehidupannya dahulu? Prosesi pemakaman Pak Haji Karim semakin penuh kegelisahan. Tanah keras itu tetap tidak bisa ditembus. Meski para penggali kubur telah mencoba berbagai cara. Warga yang hadir semakin banyak yang berbisik, mengingat kembali cerita-cerita tentang hidup Pak Haji yang penuh kontroversi. Ini pasti karena perbuatannya dulu, gumam seorang perempuan paruhbaya dengan suara pelan. Perbuatannya yang mana? Bukannya dia sudah naik haji? Balas yang lain. Perempuan itu menunduk sambil berbisik lebih pelan. Haji memang haji, tapi hutang tanah warga desa ini tak sedikit. Banyak yang jatuh miskin karena dia. Pak Ustadz yang mendengar bisikan-bisikan itu hanya menarik napas panjang. Saudara-saudara, serunya dengan suara tegas. Ingatlah, tidak ada manusia yang sempurna. Janganlah kita sibuk mencari-cari dosa orang lain. Mari kita fokus berdoa untuk kebaikan beliau di alam kubur. Namun, bisikan itu sudah terlanjur menyebar. Ingatan warga perlahan terkuak, seperti buku tua yang kembali dibaca. Mereka teringat bagaimana Pak Haji sering memaksa orang-orang menjual tanah mereka. Ia menawarkan harga rendah, tetapi memberi tekanan hingga tak ada pilihan lain bagi pemilik tanah selain menyerah. Tak hanya itu, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Adang akhirnya memberanikan diri berbicara. Dengan suara gemetar,
Ia menceritakan pengalamannya kehilangan sawah satu-satunya. Waktu itu saya butuh uang untuk berobat istri saya. Pak Haji meminjamkan, tapi bunganya besar sekali. Akhirnya sawah itu pindah ke tangannya. Cerita Pak Adang membuat suasana semakin mencekam. Beberapa warga lain mulai mengangguk, membenarkan cerita tersebut. Ada yang kehilangan kebun. Ada yang terpaksa pindah ke desa lain karena tak lagi punya lahan untuk hidup. Di tengah percakapan itu, seorang lelaki muda berlari tergesa-gesa dari arah rumah Pak Haji. Ia bernama Rudi, keponakan jauh Pak Haji yang selama ini membantu mengurus kekayaannya. Wajahnya pucat, keringat bercucuran di dahinya. "Pak Ustadz, saya tadi mencoba membuka laci di kamar Pak Haji. Saya temukan ini." Rudi menyerahkan sebuah map usang berisi dokumen-dokumen kepada Pak Ustadz. Saat dibuka, terlihatlah surat-surat tanah yang di atasnya tertera nama-nama warga desa. Pak Ustadz memandang dokumen itu dengan pandangan penuh tanya. "Surat-surat ini, apakah ini semua hasil dari tanah yang dulu dipaksa dijual?" tanyanya perlahan. Rudi hanya mengangguk lemah. Sementara bisikan warga semakin ramai. Mereka mulai menyadari bahwa warisan tanah yang begitu luas bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bersih. Namun, di tengah kegaduhan itu, suara keras memecah suasana. Salah seorang penggali kubur berteriak, "Pak Ustadz, tanah ini malah tambah keras. Tidak bisa kami gali lagi." Semua mata kembali tertuju pada liang lahat. Warga yang tadinya sibuk berbicara tentang masa lalu Pak Haji kini hanya bisa berdiri mematung. Seolah-olah tanah itu benar-benar marah, menolak menerima jasad seseorang yang telah merampas hak-hak banyak orang. Suasana semakin mencekam. Semua orang hanya bisa menunggu, berharap ada jalan keluar dari kejadian ganjil ini. Pak Ustadz berdiri di sisi liang lahat dengan wajah tegang. Para pelayat berdiri dalam keheningan, beberapa memanjatkan doa, sementara yang lain tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Pak Ustadz lalu membuka map yang dibawa Rudi. Dokumen-dokumen itu ternyata menyimpan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. "Saudara-saudara," ucap Pak Ustadz dengan suara yang berat, "dalam dokumen ini ada nama-nama kalian. Banyak surat tanah yang seharusnya menjadi milik kalian. Apakah benar ini tanah kalian dulu?" Satu persatu warga mulai mengakui. Seorang ibu tua dengan wajah keriput dan tubuh gemetar melangkah maju. "Pak Ustadz, dulu ini kebun milik keluarga saya. Tapi, saya terpaksa menjualnya kepada Pak Haji untuk melunasi hutang." Di belakangnya, seorang lelaki muda juga maju. "Sawah bapak saya juga ada di dalam daftar itu. Kami tidak punya pilihan selain menyerahkannya, Pak Ustadz." Pak Ustadz mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ia melihat betapa banyak nama di dokumen itu. Setiap lembar menceritakan kisah kehilangan, kesulitan, dan tekanan yang dialami oleh warga desa. Sementara itu, liang lahat tetap tidak bisa digali. Para penggali kubur menyerah. Cangkul mereka patah satu persatu. Bahkan tanah di sekitar liang lahat terasa aneh, seperti menyimpan kemarahan yang tak terkatakan. Pak Ustadz akhirnya menghadap ke arah semua warga. "Saudara-saudara, mungkin ini adalah pesan dari Allah. Mungkin kita diminta menyelesaikan urusan yang belum tuntas di dunia ini. Harta yang tidak halal tidak akan membawa berkah, bahkan setelah kita meninggalkan dunia." Namun, tidak semua warga setuju. Beberapa orang berbisik dengan nada marah. "Pak Ustadz, apa artinya kita harus memaafkan begitu saja? Tanah-tanah kami sudah hilang. Kami hidup sengsara, sementara beliau hidup kaya raya." Pak Ustadz mencoba menenangkan. "Saya tidak meminta kalian memaafkan begitu saja. Tapi, mari kita bicarakan ini dengan hati yang jernih. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi kita tidak ingin dosa ini terus berlanjut.
Di saat yang bersamaan, langit mendadak mendung. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon bergoyang. Suasana berubah semakin mencekam. Beberapa warga mulai merasa bahwa kejadian ini bukan sekadar kebetulan. Pak Ustadz kemudian mengajak semua warga berkumpul. Mari kita berdoa bersama. Kita mohon petunjuk dari Allah. Kita tidak tahu apa yang terbaik, tapi kita yakin bahwa Allah Maha Adil. Doa pun dimulai. Semua orang menundukkan kepala, memohon agar diberikan jalan keluar dari situasi ganjil ini. Namun, di tengah doa, terdengar suara gemuruh dari arah liang lahat. Ketika semua mata memandang, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Suara gemuruh itu semakin keras, membuat para pelayat bergidik. Tanah di sekitar liang lahat mulai bergetar. Beberapa warga mundur dengan wajah penuh ketakutan. Sebagian lagi hanya berdiri mematung, tak mampu berkata apa-apa. Pak Ustadz mengangkat tangannya, meminta semua orang tetap tenang. Saudara-saudara, jangan panik, tetaplah berdoa. Ini semua atas kehendak Allah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di dalam liang lahat mulai retak, seolah-olah terbuka sendiri. Dari dalamnya, terdengar bunyi yang mirip erangan halus, seperti bisikan yang datang dari dasar bumi. Suara itu begitu lemah, namun cukup jelas untuk didengar oleh mereka yang berada di sekitar liang. Warga kembalikan hak mereka, suara itu terdengar pelan, namun menggema di telinga semua orang. Warga yang mendengar suara itu saling berpandangan dengan wajah pucat. Tidak ada yang tahu apakah itu hanya ilusi atau benar-benar nyata. Namun, satu hal pasti, semua merasa seolah tanah itu sendiri tengah berbicara. Pak Ustadz mendekati liang dengan langkah hati-hati. Dengan suara pelan, ia berkata, "Wahai tanah yang menjadi saksi kehidupan, jika ini adalah pesan dari Allah, maka tunjukkanlah jalan yang benar." Tanah kembali bergemuruh. Kali ini, suara itu semakin jelas. "Bebaskan mereka dari beban, kembalikan apa yang bukan miliknya," suara itu berkata. Pak Ustadz berdiri tegak. Ia memandang warga dengan tatapan yang tegas. "Saudara-saudara, ini adalah peringatan yang tidak bisa kita abaikan. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, maka keadilan Allah akan terus menuntut." Rudi, yang memegang dokumen tanah, maju dengan wajah penuh rasa bersalah. "Pak Ustadz, mungkin kita bisa mulai dari sini. Saya tahu paman saya tidak sepenuhnya benar. Jika tanah ini harus dikembalikan, maka saya siap membantu." Ucapan Rudi membuat suasana semakin hening. Beberapa warga mulai terisak. Mereka teringat kembali perjuangan mereka mempertahankan tanah yang akhirnya hilang begitu saja. Namun, di saat yang sama, mereka juga sadar bahwa dendam tidak akan membawa kedamaian. Seorang lelaki tua, Pak Adang, melangkah ke depan. Dengan suara berat, ia berkata, "Jika tanah itu benar-benar dikembalikan, saya rela memaafkan. Mungkin inilah caranya agar kita semua bisa hidup lebih tenang." Perkataan Pak Adang membuat warga lain mengangguk perlahan. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar tentang memaafkan, melainkan tentang menyelesaikan apa yang telah lama tidak adil. Pak Ustadz kemudian mengangkat kedua tangannya. "Mari kita lakukan apa yang benar. Kita kembalikan tanah ini kepada pemiliknya. Jika semua ini selesai, barulah kita lanjutkan pemakaman ini." Namun, sebelum keputusan itu benar-benar dijalankan, gemuruh dari liang lahat semakin keras. Tanahnya mulai memadat kembali, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar. Pak Ustadz berdiri tegak di depan liang lahat yang terus bergemuruh. Wajahnya penuh dengan tekad. Warga yang tadinya ketakutan mulai mendekat perlahan. Mereka tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan sebelum jasad Pak Haji Karim bisa diterima oleh tanah. "Saudara-saudara,
ucap Pak Ustadz dengan suara lantang. Kita semua menjadi saksi bahwa ada dosa yang belum tuntas. Mari kita berbuat adil. Kita mulai dengan mengembalikan tanah ini kepada pemiliknya. Tidak ada jalan lain. Rudi, yang masih memegang dokumen-dokumen tanah, berdiri di sisi Pak Ustadz. Dengan suara yang lirih, ia berkata, "Pak Ustadz, saya bersedia menyerahkan semua dokumen ini kepada warga. Tapi, saya mohon, bantu saya mencari cara agar ini bisa dilakukan dengan benar." Pak Ustadz mengangguk. Langkah pertama adalah keikhlasan. Warga yang merasa pernah kehilangan tanah, silakan maju dan nyatakan hak kalian. Kita buat daftar, dan nanti kita serahkan pada pejabat desa untuk memproses pengembalian ini. Satu persatu warga mulai maju. Pak Adang menjadi yang pertama, lalu disusul oleh ibu tua yang sebelumnya berbicara. Mereka menyebutkan tanah yang pernah mereka miliki dan cerita di balik kehilangannya. Beberapa menangis, mengenang perjuangan hidup mereka setelah kehilangan tanah warisan keluarga. Proses itu memakan waktu lama. Rudi mencatat nama-nama warga dan tanah yang akan dikembalikan. Sementara Pak Ustadz terus memimpin dengan penuh kesabaran. Warga desa lainnya menunggu dalam hening, menyadari bahwa mereka sedang menjadi saksi dari sebuah penebusan dosa yang besar. Namun, saat daftar itu hampir selesai, terdengar suara seorang lelaki dari belakang kerumunan. "Tunggu!" Semua orang menoleh. Ternyata suara itu berasal dari seorang lelaki bernama Hasan, salah satu kerabat jauh Pak Haji yang juga memiliki andil dalam pengelolaan tanah-tanah tersebut. "Apa kalian pikir ini cukup? Mengembalikan tanah tidak akan menghapus dosa yang sudah terjadi," seru Hasan dengan nada keras. Pak Ustadz memandang Hasan dengan tenang. "Saudara Hasan, tidak ada yang bisa menghapus dosa selain ampunan dari Allah. Tapi, kita harus memulai dengan memperbaiki apa yang salah di dunia ini. Keadilan harus ditegakkan, meskipun itu sulit." Hasan terdiam, lalu menundukkan kepala. "Baiklah, jika itu jalan yang harus diambil, saya setuju, dan saya akan membantu." Setelah daftar selesai dibuat, Pak Ustadz berdiri di depan warga. Dengan suara yang penuh haru, ia berkata, "Saudara-saudara, hari ini kita telah memulai langkah besar. Semoga Allah meridek upaya kita ini. Sekarang, mari kita lanjutkan pemakaman dengan harapan tanah ini mau menerima jasad Pak Haji." Para penggali kubur kembali mendekati liang lahat dengan hati-hati. Kali ini, ketika cangkul mereka menyentuh tanah, keajaiban terjadi. Tanah yang semula keras kini menjadi gembur dan lembut. Semua yang hadir hanya bisa terdiam, menyaksikan keajaiban itu dengan rasa syukur. Dengan penuh hikmat, jasad Pak Haji Karim diturunkan ke liang lahat. Pak Ustadz memimpin doa dengan suara yang tegas namun penuh haru. Semua warga mengamini, berharap ini menjadi akhir dari dosa yang pernah terjadi di desa mereka. Namun, sebelum liang lahat ditutup, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Pohon mangga besar yang menaungi makam Pak Haji bergoyang hebat, seolah-olah memberi peringatan terakhir. Pak Ustadz menoleh ke arah warga dan berkata, "Ingatlah, keadilan Allah selalu ada. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Mari kita jadikan ini pelajaran untuk kita semua." Dengan doa terakhir, tanah pun ditutup, dan keheningan meliputi seluruh tempat itu. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, tidak menzalimi orang lain, dan selalu mencari rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Quran Surat Al-Baqarah 188. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya.
Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya hidup dengan kejujuran dan keadilan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe ke channel ini. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami terus menyebarkan dakwah Islam melalui cerita-cerita penuh hikmah.